things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 1 Jaten. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua sudah memenuhi undangan dari kami bertiga. Dan Bapak Ibu semua, marilah tidak lupa yang pertama kali, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita masih banyak diberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan dalam kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu semua, kami sengaja mengundang Bapak Ibu semua pada hari ini. Ini adalah tugas dari kami bertiga. Dan dari aksi nyata modul 3.2, ini modul ke-9 Bapak Ibu, tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Lanjut Mbak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu, CGP calon guru penggerak ini dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya, bersama Bapak Ibu semua, tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Lanjut Mbak. Ini adalah tugas mandiri dari kami. Pada tahap akhir di siklus pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini, CGP mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Dan identifikasi sumber daya sekolah ini dilakukan secara kolaboratif, kerjasama, agar semua warga sekolah, termasuk Bapak Ibu semua, dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan, utama di sekolah kita SMP Negeri 1 Jaten. Ini nanti dokumen yang kami siapkan dalam aksi nyata untuk kegiatan hasil pemetaan aset dan notula. Lanjut Mbak. Kita awali dengan sekolah kita ini sebagai sebuah ekosistem Bapak Ibu. Ekosistem ini merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem ini mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah ini adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup,
dan abiotik. Ini unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, ini faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi, membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Lanjut, Pak. Nah, ini ekosistem sekolah terdiri dari faktor biotik dan abiotik, Bapak Ibu. Faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah kepala sekolah yang paling atas, murid, guru, jadi Bapak Ibu semua ini termasuk di dalamnya, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua atau wali murid, masyarakat sekitar kita, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Kemudian faktor abiotik. Faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Lanjut, Mbak. Nah, di dalam sebuah sistem di sekolah ini ada 7 aset utama sekolah. Sebagai sebuah komunitas, sekolah ini dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah ini dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kita dalam meminjam kerangka dari ini kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haynes tahun 2016 ini dimulai diterapkan yang memetakan 7 aset utama, atau di dalam buku ini disebut juga sebagai 7 aset utama. Ini adalah 7 modal utama dari sekolah. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat untuk membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Lanjut, Mbak. Nah, 7 aset di SMP Negeri 1 Jaten ini berikut aset-aset atau sumber daya yang dimiliki oleh SMP kita, SMP Negeri 1 Jaten. Ada modal manusia yang pertama, yang kedua aset yang kedua modal sosial, ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, 6 modal lingkungan atau alam, yang ketujuh modal finansial. Lanjut, Mbak. Nah, dari ketujuh aset ini nanti selanjutnya akan dijabarkan dan pemanfaatannya oleh Ibu Purwanti dan Bapak Agung Satrio Kristomo. Saya cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada masukan, kita terima dengan senang hati. Mungkin dari yang guru IPA ada masukan tentang ekosistem tadi, mungkin ada kami yang kurang sempurna, monggo. Enten buatan? J. J. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu masukannya. Bapak Ibu mboten enten nggih? Nggih, terima kasih waktunya untuk hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little child, crazy things I used to do, and all the